Saudara kasih, Shalom. Saudara, hari ini kita memasuki hari yang baru. Seperti biasa sebelum saudara melanjutkan berbagai aktivitas kegiatan sepanjang hari, kami ingin membawa renungan singkat ke hadapan saudara. Semoga renungan kami menjadi berkat bagi saudara. Dan seperti renungan yang silam saya sampaikan, kita hari ini masih kembali kepada kitab Wahyu, kita ke pasal 2 dengan ayat 1-7 dengan tema kasih yang semula, atau terjemahan lama kasih yang mula-mula. Dan ayat diambil dari pasal 2 kitab Wahyu ayat 1-7, demikian bunyinya. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap mereka yang orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sesungguhnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara yang kasih, inilah jemaat pertama yang disebut dalam kitab Wahyu dari 7 jemaat yang minggu lalu saya sebutkan. Jemaat pertama yaitu Efesus. Saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus. Efesus adalah kota yang sangat modern pada zamannya, dan Efesus merupakan kota dagang, kota paling top pada zamannya, disebut kota metropolis pada masa itu, paling termegah dan yang pertama di Asia, kota dagang yang paling maju, kota terkaya di Asia. Dikatakan Yesus memegang ketujuh bintang di tangannya. Dan saya merasa itu artinya bahwa Yesus memiliki dan mengendalikan kehidupan gereja. Sebab Yesus adalah kepala gereja. Kemudian dikatakan juga dia berjalan di antara ketujuh kaki dian. Dan itu berarti bahwa Yesus tidak lelah-lelah berkarya di antara jemaat, khususnya ketujuh jemaat tersebut. Yang luar biasa dalam teks yang kita baca tadi, Yesus memuji kehidupan jemaat di Efesus. Mereka membanting tulang, mereka rela menderita, mereka tekun, sabar mengalami kesesakan, mereka juga tidak sabar terhadap orang-orang yang munafik, orang-orang jahat. Mereka tidak mau kompromi dengan kejahatan. Mereka tabah dan sabar dalam penderitaan. Mereka tidak mengenal lelah. Itu pujiannya. Tetapi walaupun demikian, mereka dicela oleh Tuhan Yesus karena mereka telah kehilangan apa yang disebut kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Artinya, saudaraku, semua kebajikan, semua kualitas hidup yang luar biasa, ketabahan, kerja keras, tidak mengenal lelah, hidup menjunjung tinggi kebenaran. Tetapi yang menyedihkan adalah semuanya itu dilakukan tanpa kasih. Dan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 13, keunggulan apapun, karya apapun, pengorbanan apapun, kalau dilakukan, diberikan tanpa kasih, sesungguhnya itu sia-sia. Hanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Karena itu jemaat Efesus sesungguhnya telah jatuh sangat dalam. Dan diminta supaya mereka bertobat dan melakukan seperti semula. Segala kebajikan, karya, dan hidup rohaninya harus diwarnai dengan kasih. Karena kalau tidak, dikatakan di sana, dia akan mengambil
kaki dian emas itu dari antara mereka. Dicela karena mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Dan dalam hidup Kristen, saudaraku, maka kasih itu menjadi intisari iman Kristen. Semua jerih lelah, semua karya, semua pengorbanan yang kita berikan tanpa kasih, nilainya nol. Di samping itu juga jemaat ini dipuji karena mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus. Kalau dikaitkan ini dengan ayat 14, maka itu adalah kelompok orang yang mengikuti ajaran Biliam. Nah, sudah bisa baca di kitab Perjanjian Lama. Biliam adalah seorang yang kemudian membujuk orang Israel untuk berzina. Dan juga membujuk orang Israel untuk ikut pesta pora, untuk makan makanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, saudaraku, pengikut Nikolaus adalah orang yang selalu mengejar kepuasan seks. Dan sekarang ini yang namanya seks itu dijual belikan, dikejar. Bahkan sampai orang demi seks, orang baku bunuh. Dan karena itu, saudaraku, yang sangat menarik adalah jemaat Efesus dipuji karena mereka tidak mau terseret kepada perilaku tercela. Itulah yang disebut mengumbar hawa nafsu seksual, sexual indulgence. Dan mengumbar kerakusan terhadap segala makan-makanan yang menyenangkan lidah, menyenangkan daging, tetapi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, hidup Kristen yang sesungguhnya adalah hidup Kristen yang harus diwarnai dengan kasih dan diwarnai dengan kebenaran. Tidak gampang terseret dan kompromi kepada dosa, kenajisan, dan perilaku tercela. Dan kepada mereka yang menang, yaitu yang bertobat, Tuhan akan memberikan kepada mereka pohon makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Jadi saudara yang kasih, apakah hidup Kristen dan pelayanan kita diwarnai oleh kasih? Kalau tidak, Tuhan akan kecewa karenanya. Itu sebabnya kasih sekali lagi adalah intisari iman Kristen. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun pengorbanan yang kita lakukan bagi orang lain, harus diwarnai kasih. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa, kami rindu bahwa hidup Kristen kami adalah hidup Kristen yang diberikan kepada Tuhan dan sesama atas dasar kasih. Kasih sejati. Tolonglah kami semua supaya hidup kami diwarnai kasih. Karena tanpa kasih, sesungguhnya hidup kami tidak berguna. Hidup kami sia-sia. Berkati jemaat Tuhan, berkati GKNF, dan berkati negeri tercinta, negeri kami Indonesia. Supaya damai, tentram, corona diatasi, dan krisis ekonomi atau resesi juga bisa lambat laun diatasi. Tuhan memberkati kami semua. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Terima kasih.